Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa TV One dimanapun Anda berada. Senang sekali nih kami kembali hadir menemani Anda di program kesayangan kita. Apalagi kalau bukan di rumah Mama Dede. Masya Allah. Mas Bedu. Ya Zara. Mas Bedu pernah gak sih mikirin pendapat orang lain tentang Mas Bedu? Pendapat orang lain atau pendapatan orang lain? Pendapat, gak paketan. Gak paketan? Gak paketan. Oh, jadi pendapat ya? Pendapat. Kalau Mas Bedu sih gak pernah ngambil pusing Zara. Kayak misalnya gini nih Mas Bedu. Mas Bedu kalau di kamera lucu ya. Terus kayak asik ya. Tapi kalau di belakang kamera kok kayaknya gak selucu atau gak seasik di depan kamera gitu misalnya tuh. Itu dia, makanya kan Mas Bedu tadi bilang, Mas Bedu tuh orangnya gak pernah ngambil pusing. Paling Mas Bedu ambil jahitan sama ambil cucian. Enggak. Ambil laundry. Lagi ngapain sih Zara, kita tuh terlalu sibuk memikirkan penilaian manusia. Iya. Ngapain, biarin aja lah. Mereka menilai kita apa adanya, terserah. Mau kita nilai apa, yang penting kita jangan sombong. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi kemana? Sibuk mikirin orang lain. Iya. Ya Allah. Apa Anda tidak memikirkannya? Ramang, Ya assalamualaikum. Waalaikumsalam Dara Ramang iya teh. Alhamdulillah. Dara Ramang. Baik semua. Kalau satu Damang, Damang. kalau banyak Dara Ramang. Darah Ramang. Pakai R. Pakai R semua ya. Kalau satu tahu, kalau banyak Tara. Kalau banyak pakai Tara ya Maya? Pakai R. Pakai R ya? Jamak. Jamak ya. Kayak sakitnya tidak Tara gitu. Tara ada raranya gitu ya, Bang. Sakit banget gitu. Nyambung. Tidak tertara, tidak terkira. Lagi cerita apa? Cerita mengenai pendapat atau penilaian orang lain gitu mah terhadap diri kita gitu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dzikrihi tatmainal qulub bi fadlihi tughfaru dzunub. Asyhadu an la ilaha illallah al khaliqul ma'bud wa asyhadu anna muhammadar rasulullah shariful maud. Wassalawatullahi wassalamuhu ala sayidina Muhammadin. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Wa ala alihi wa ashabihi wa ahli taqwa wa ma'rifatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jangan sibuk memikirkan penilaian orang. Jangan sibuk memikirkan penilaian orang lain. Suatu ketika seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah," kata dia, "saya ini kadang-kadang berbuat amal kebaikan. Kadang-kadang saya melakukan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah dan engkau ya Rasulullah. Namun kadang-kadang ada terbersit di pikiran saya, padahal udah niat karena Allah, terbersit di pikiran saya, pengen kebaikan saya itu dilihat oleh orang. Normal nggak? Normal. Normal. Jadi kita pun kadang-kadang begitu manusia normal. Kita berbuat baik, kita melakukan ibadah, niatnya karena Allah. Straight di batin kita, biar ibadah kita, kebaikan kita dinilai oleh orang. Sahabat tadi bertanya, "Bagaimana pendapatmu ya Rasulullah?" Rasul diam. Lalu Allah menurunkan firman-Nya. "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Al-Kahfi 110. Kalau kamu pengen bertemu Allah kelak di yaumil akhir, beramal dengan amal soleh, dengan amal yang baik. Jangan mensyirikkan Allah dalam sesuatu apapun. Nah, jadi ini jawaban dari Allah. Karena Rasulullah SAW tidak menjawab pertanyaan sahabat tadi. Ketika dia bertanya bahwa saya berbuat baik, saya beribadah dari awal, niatnya hanya libtigha'i mardatillah, benar-benar niat karena Allah. Tapi kadang terbersit di batin saya, ibadah saya, kebaikan saya pengen diketahui oleh orang. Rasul tidak menjawab, Allah yang menjawab. Dalam ayat ini dikatakan, kalau kamu pengen bertemu dengan Allah kelak di yaumil akhir, siapa yang pengen ketemu Allah nanti? Ya. Semua kita pasti pengen. Pengen lama. Siapa yang pengen bertemu Allah kelak di yaumil akhir, syaratnya dua kata Allah. Fal ya'mal amalan sholihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ada. Beramal dengan amal soleh, dengan amal yang baik, jangan menserikatkan Allah dengan sesuatu apapun. Kalau kita ditanya pengen bertemu Allah pasti pengen. Siapapun pasti.
Syaratnya 2. Beramal soleh, beramal baik. Jangan menserikatkan Allah. Artinya kalau benar-benar siapapun di antara kita, saya yakin kita semua bertemu dengan Allah. Kalau beramal baik hanya karena Allah. Jangan pengen dipuji oleh orang lain. Tapi sebagai manusia normal, seperti sahabat Rasul tadi yang bertanya, terbersit di batinnya ingin dipuji oleh orang lain. Namun, ketika seseorang melakukan kebaikan, melakukan ibadah, dia bersedekah, dia membantu orang, dia meringankan beban orang lain, menolong orang lain, maaf dalam tanda kutip. Misalnya dia berbicara di depan orang, depan temannya, depan keluarganya, depan saudaranya, depan tetangganya. Kembali kepada niat. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in manawa. In tubdus shadaqatu pani immahiya wa in tuhpuha wa tu'tuhal fuqara'a fa huwa khairul lakum. Al-Baqarah 271. Kalau kamu tampakkan sedekahmu dengan niat memberikan contoh kepada orang lain, baik bagi kamu. Kalau kamu berikan sedekahmu disembunyikan buat fakir miskin, itu juga baik bagi kamu. Artinya dalam ayat ini Allah mengatakan kepada kita, seandainya kita menampakkan kebaikan kita, menampakkan sedekah kita dengan niat memberikan contoh kepada orang lain, boleh. Ya. Kembali niat. Tapi baik lagi kalau kita membantu fakir miskin, kita menyembunyikannya, tangan kanan memberi, tangan kiri tidak tahu, itu lebih baik lagi. Jadi jangan pengen dipuji orang, yang penting mah dapat ridho dari Allah. Begitu. Poin utamanya adalah ridho dari Allah. Ridho dari Allah. Libtigha ibadatillah, itulah harapan kita. Harapannya, karena segala sesuatu jika Allah ridho, semuanya akan sangat rahmat Allah diberikan kepada kita. Oke, baik jamaah. Setelah ini kami akan kembali lagi untuk Anda. Tetaplah bersama kami di Rumah Mama Dede. Baik jamaah, kita kembali lagi bersama kami di Rumah Mama Dede. Baik, Mah. Sibuk mencari penilaian orang lain, kan memang zaman-zaman sekarang tuh zamannya media sosial, Bang. Segala sesuatu diposting mengharapkan like dan komentar yang baik-baik dari boleh jadi di like, di komentar baik-baik oleh netizen dan seterusnya, bahagia hanya dunia. Di hadapan Allah belum tentu dapat apa-apa. Makanya tadi dikatakan, paman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan sholihan walistik bi ibadati rabbih. Ada kalau kita pengen bahagia di akhirat bertemu dengan Allah, beramal soleh karena Allah, bukan karena netizen. Bukan pengen di like, bukan pengen dipuji. Kan orang mah kadang-kadang gini, bikin rumah kurang puas, dibagusin, ih cakep banget, bangga. Bikin baju modelnya gaya-gaya kayak pramuka, cara keren, bangga. Masya Allah. Berharap pujian dari pujian dari orang, itu nggak dapat nilai di hadapan Allah. Makanya Mu'adz bin Jabal mengatakan, hati-hati kalian jangan sampai riya dan sum'ah. Kalau orang riya dan sum'ah, orang tadi Allah akan beberkan riya dan sum'ah di yaumil akhir, nanti di depan orang banyak. Apa bedanya riya dengan sum'ah? Yang namanya riya, orang berbuat ibadah, tapi di balik itu pengen dipuji oleh orang. Dan itu batal kata Allah pahalanya. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas. Al-Baqarah 264. Hei orang yang beriman, jangan kalian batalkan. Batal mah. Jangan kalian batalkan para sedekahmu dengan mengungkit-ungkit dan menyakiti hati orang menerima. Seperti orang sedekah, ria, pamer, pengen dipuji orang. Seperti orang yang menyimpan tanah di atas batu besar yang licin, ketimpa hujan yang besar. Masih ada nggak tanahnya? Ada. Habis. Gampang. Karena apa? Karena ria. Gampang hilangnya. Yang sum'ah bagaimana? Orang yang memperdengarkan suara lahir. Kayak mama, kayak Agus tuh ngomong pakai mulut tuh, kayak bedu kalian. Berbicara dengan suara lahir dia. Dalam berbicara sebetulnya awalnya niatnya karena Allah. Tapi pengen dipuji orang. Aduh Agus suaranya hebat.
GR, gue gitu loh. Dan banyak sebagainya, itu sum'ah. Memperdengarkan kepada orang dengan suara-suara dia biar orang-orang memuji orang yang bersangkutan, itu sum'ah. Dua-duanya dilarang. Makanya saya ngajak sama semuanya, yuk, terutama keluarga saya di sini, Ya, Ma. anak-anak, jangan sampai kita melakukan perbuatan, berbicara apapun yang kita lakukan hanya pengen dipuji orang. Ya. Orang lain nggak ada urusan, yang penting kita dengan Allah. Bukankah kita diciptakan oleh Allah? Hidup di bumi Allah, akan mati kembali kepada Allah. Orang mah nggak ada urusan komentar apapun. Sekarang begini, karena kita berasal dari Allah, hidup di bumi Allah, akan kembali kepada Allah, maka kita wajib mempertanggungjawabkan tujuan diciptakan manusia oleh Allah buat ibadah dan bermuamalah. Nyambungkan dengan Al-Kahfi 110 tadi. Nyambung, Ma. Sekarang begini. Kalau kita misalnya semoga aja. Kalian nih anak mama rajin ibadah. Amin ya Allah. Dermawan luar biasa. Sebeduk sok banget biar dipuji orang. Ya. Orang ngomong apa jangan pikirin. Yang penting yakin bedu rezeki dari Allah. Bersedekah niat karena Allah. Karena apa? Kalau kita dalam mengarungi hidup dan kehidupan. Mikirin pendapat orang gak bakalan maju. Iya, Ma. Komentar orang-orang maaf. Kan tidak semua orang suka dengan kita. Jangankan kita. Nabi dan Rasul pun ada orang suka, ada tidak suka. Ada orang benci, ada orang ingin menghancurkannya. Ada orang ingin membunuh karakter. Membunuh beneran. Astagfirullah. Makanya sekarang, kalau seandainya kita berbuat sesuatu, yang penting Allah ridho. Orang komentar bagaimanapun gak ada urusan. Maaf, kalau kita dalam mengarungi hidup, mikirin komentar orang aja, seumur-umur sakit hati. Sakit hati. Sakit hati. Jangankan orang luar, keluarga kita aja banyak yang gak suka sama kita kok. Bahkan sampai ada orang yang pengen bunuh diri gara-gara dengerin komentar, baca Betul. komentar orang lain. Betul. Makanya akalin oleh kita. Di zaman medsos sekarang, Bedu Zahra, jangan banyak baca komentar orang. Nggak usah komentar 1, 2, sudahlah. Ngapain buang waktu? Membunuh karakter kita. Betul. Selama kita belajar kata Quran, kata sudah Rasul, ini benar, ini salah, ini kerjakan perintah Allah, hindarkan yang namanya Allah, kerjakan perintah Rasul, hindarkan yang namanya Rasul, aman. Aman. Toh kita mati juga nggak ada urusan sama orang, Iya. makan juga nggak minta sama orang. Kita sehat karena Allah. Karena Semua Allah. kan kehendak Allah. Kita begini kehendak Allah, bukan kehendak mereka. Iya kan? Iya, Pak. Semua dengan kudrat iradat daripada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang terjadi kecuali pengetahuan Allah. Jangankan badan kita. Berapa berat kamu? 90, Mas. Masya Allah. Mama 83. Sekilo 140.000. Iya. Lebaran daging kebo. Lumayan mahal. Maksudnya gini. Jangankan orang segede-gede kita nih. Ya, Ma. Ini mah begengnya kurang gizi. Jangankan orang segede kita. Daun yang jatuh dari pohon. Dari pohon. Allah tahu kapan jatuhnya. Masya Allah. Ke bawah anginnya di mana, jatuhnya mana. Masya Allah. Semut hitam di tengah malam yang gelap gulita, di atas batu yang hitam, Allah tahu rezekinya. Semua diatur oleh Allah. Kenapa takut dengan orang? Kenapa pengen dikomentarin orang? Terserah. Kan kalau orang nggak suka mah, nih maaf Bro, kita berbuat baik dikomentarin. Iya. Biasa-biasa Dikomentarin. dikomentarin. Apalagi berbuat salah. Kadang-kadang kalau orang gak suka sama kita, walaupun kita sudah berbuat baik, ngorek-ngorek kesalahan. Iya, betul. Makanya orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu yajtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismun wala tajassasu. Tuh, jangan tajasus. Jangan kepo, jangan sotoy jadi orang. Biarin aja lah, alhamdulillah. Justru kalau ada orang-orang komentar negatif dengan kita, saran mamah nih ya, kita ngaca. Bener nggak komentar mereka bahwa saya salah? Koreksi. Kata Quran bener nggak? Kata hadis bener nggak saya begini? Kalau apa yang mereka kritikan dengan kita, mereka komentarkan dengan kita mengakui salah, kita perbaiki, belajar makin banyak, pasti kita makin maju. Bener nggak? Betul. Iya, Ma. Makanya jangan marah kalau ada yang tidak suka dengan kita. Jangan marah kalau ada yang mengkritik kita. Dan kita wajib membangun diri agar masa depan kita semakin baik.
Rasulullah bersabda, siapa yang hari ini lebih buruk daripada kemarin dia rugi. Siapa yang sama dia rugi. Siapa yang lebih baik dia beruntung. Mau untung mau rugi? Mau untung, Mak. Makanya selalu belajar. Sekali lagi, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala tentang komentar-komentar orang yang negatif. Itu adalah memotivasi diri kita. Masya Allah. Agar kita semakin baik dan semakin baik. Jangan marah sama mereka, dikirim oleh Allah. Ya, betul. Buat memotivasi kita, biar kita koreksi diri. Biar Kalau kita mau kita belajar marah juga ya, Pak, ya. dengan komentar mereka, kapan majunya? Ya. Siapa yang komentar kita? Justru, maaf dalam tanda kutip, jangan kita terlalu mendengarkan komentar orang yang pencilat. Itu bahaya juga tuh. Ya Pak. kan? Bahaya, bukan juga. Lebih bahaya daripada Ya, komentar negatif tuh, Pak, berbahaya. kadang-kadang. Kalau orang pencilat, dia ada kebutuhan dekat dengan kita. Nauzubillah min dzalik. Dia ada keperluan, ada keuntungan. Mengambil keuntungan di balik dia baiknya sama kita. Makanya sekali lagi, jangan kalian sedih. Harus kita perhatikan. Kita dengerin komentar-komentar yang gak suka sama kita. Perhatikan, perbaiki diri, tingkatkan setiap saat kualitas kehidupan kita. Baik ilmu agama maupun ilmu dunia. Kelakuan kita, ibadah kita, amal soleh kita, insya Allah. Semua yang kita kerjakan kalau libtigo imardatillah, Allah ridho. Kenapa? Semua yang terjadi dengan diri kita kebagian dari rahmatnya Allah. Bukan kehebatan kita, siapa kita? Ya. Dalam genggaman Allah kita. Kita makanya minta kepada Allah rahmat daripada Allah. Itu yang kita harapkan. Itu yang diharapkan ya. Jangan mengejar validasi di dunia, tapi ada. kita harus mengejar validasi dari Allah ya, Ma. Ya. Masya Allah. Kalau gitu nanti kita lanjutin lagi ya, Ma. Jamaah, tentunya kita akan kembali lagi. Dan pastinya pertanyaan yang ada di Instagram @rumahmamadede_tv1 akan dijawab Mama setelah ini. Yang ada di studio, ibu-ibu siapkan pertanyaan ya. Tetap bersama kami di Rumah Mama Dede. Sini aja rumah mama Dede, kesini aja berbagi cerita, bersama-sama kita jadi berkat, insya Allah berakhir bahagia. Pemirsa TV One yang dirahmati Allah, Anda masih bersama kami di Rumah Mama Mama Dede. Dede. Baik, silakan ibu-ibu yang mau bertanya ke Ya. Mama Dede dipersilakan. Silahkan. Berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurniati dari Majelis Taklim Khadijah Cisauk Tangerang. Oke, Kurniati. Ya, galau mah. Ada apa Kurniati? Iya. Alhamdulillah tadi setelah mendengar penjelasan Mamah Dede, langsung refleks ada pertanyaan yang harus saya hari ini sampaikan. Pertama, ini ada pertamanya. Nah, tadi kan kita jangan sibuk mengurusi penilaian orang lain terhadap diri kita. Ya. Nah, kita di sini Majelis Taklim Khadijah ini panitia Jumber mah. Jumat berkah. Nah, Jumat berkah berbagi gitu tah. Nah, tadi bener kata Mama, kita semua niatnya mungkin lillahi ta'ala. Niat ingin Karena mendapat ridho Allah, tapi namanya manusiawi. Tadi kadang-kadang khawatir ada terbesit sedikit di hati kita khawatir riak tadi ya. Ya. Nah, pertanyaannya mah karena tadi agak galau, karena di situ kita ada sebuah panitia dan ada donatur, kadang kita sebagai panitia galau sedikit mah. Nah, ada disuruh tadi karena zaman medsos tapi tujuannya adalah buat bukti kepada donatur. Setelah kita ada Jumber itu kita disuruh foto mah. Foto kegiatan tersebut. Pertanyaan Anda. Itu ketika kita foto itu nanti itu masuk ke terhadap pria atau bukan mah? Terima kasih. Kembali kepada niat Kurniati. Kalau niat mejeng, gue gitu yang ngurusin, Anda jangan lupa tanpa donatur kalian bukan siapa-siapa. Ini satu kesatuan. Kalau untuk bukti jangan Anda ada kebanggaan. Seandainya kita berbuat baik, kita beribadah, kita beramal soleh, niat karena Allah, terbersit ada pujian orang,
Kalau kita berusaha menepisnya, menghilangkannya, insya Allah diterima. Tapi kalau Kurniati dan kawan-kawan, Masya Allah, gue gitulah. Kalau nggak ada gue, nggak ada jumber-jumber gitu kan. Maka itu pahalanya rontok karena bangga dengan pujian. Sekali lagi, beda. Kalau di batin kita ada penolakan, Masya Allah, setan menggoda. Insya Allah tetap mantap nilai ibadah kita. Tapi kalau kebanggaan, bakal senang makin banyak orang muji dengan wajah Anda yang terpapar di medsos. Itu rontok seperti saya tadi bilang dalam Al-Baqarah 264. Oke Kurniati. Terima kasih, Ma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Ya kalau kalau- ngomelin anaknya gue yakin. Bewel. Cepet ya Bang. Mungkin kalau diposting niatnya selain memberikan laporan kepada publik ya Bang. Ini kan Ya. banyak uang masuk. Memberikan dari contoh. Memberikan contoh. Betul. Kemudian juga mengundang donatur lain untuk masuk. Iya, Menambah makanya, banyak orang yang ya. menambah banyak orang dermawan yang mau membantu. Itu juga bagus ya Bang ya. Bagus. Memposting kegiatan, memotivasi orang untuk melakukan hal Makanya yang kembali sama. kepada niat hati kita. Niat hatinya. Dan juga mengundang orang untuk, baik bantu lagi nih. Iya. Masih banyak yang bisa kita lakukan. Makin banyak yang tertarik gitu. Bagus asal niatnya seperti itu. Bu. Ya, Kurniati. Emang R segitu panjangnya Bang R-nya? Oh, Kurniati biasa Bang. Kurniati Bang. Kurniati. Iya Bang. Karena ngomong dia ngecebrek wae jadi Kurniati. Masya Allah. Kalau gitu, Mah, kita lanjut ke Instagram ya, Mah. Sok. Ini banyak banget yang nanya nih, tapi yang dipilih salah satunya sama tim kreatif kita ada Khairunisa 235, Mah. 235. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa sih sebagian besar dari kita dibekali ilmu sesat yang bernama nanti apa kata orang? Saya menyebutnya ilmu sesat nih Mah. Karena kalimat-kalimat seperti itu bisa memberikan sugesti negatif jika disampaikan berulang-ulang. Yang berujungnya pada rendahnya penghargaan dan kepercayaan diri. Bukankah tidak nyaman jika selalu merasa kurang dan salah Mah? Bukan ilmu sesat, ada salah menilaikannya. Dalam Al-Quran dinamakan ilmu ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mulisina lahu dinahu hunafa al-bayyinah ayat 5. Tidak aku perintahkan kalian dalam kalian ibadah kecuali memurnikan ketaatan hanya kepada Allah. Jadi Anda salah memberikan nama ilmu tadi, bukan ilmu sesat, tapi ilmu ikhlas. Ikhlas ngomongnya gampang, prakteknya susah. Nggak mau apa yang dimaksud ilmu sesat itu adalah kita selalu memikirkan apa kata orang gitu. Betul. Mama juga ngerti, tapi itu bukan ilmu sesat, bukan. Godaan setan yang terkutuk, bukan ilmu sesat, salah. Iya, iya. Bukan ya Mah? Bukan ilmu sesat, bukan. Kalau ilmu sesat nanti lama-lama jadi ketuyul, jadi ke... Nah itu kan, Iya. bukan ilmu Nyatanya sesat. menyesatkan kita. gitu. Nah, setan kan makanya dari menyesatkan setan kita. menyesatkan kita itu maksudnya. Iya. Jadi harusnya kita ikhlas. Makanya kita wajib sadar yang menghidupkan kita Allah, hidup di buminya Allah, karena Allah, semua berjalan karena Allah, mati kembali kepada Allah. Inilah yang harus kita lakukan. Memang berat, tapi selalu godaan setan yang terkutuk ada sebelah kiri kita. Hati-hati, kuatkan dengan iman mantap kepada Allah. Masya Allah, berarti maksudnya kan selama ini muncul nih Mah, apa kata orang. Kalau kata anak zaman sekarang overthinking. Ya kan, berlebihan mikirnya, nanti kalau begini gimana, akhirnya malah nggak ngelakuin hal kebaikan ya Mah. Justru, biar nggak overthinking seperti yang Zahra bilang tadi, isi waktu kita dengan kebaikan. Baik ibadah maupun amal soleh. Sehingga tidak terpikir penilaian orang lain. Akan habis waktu kita. Iya Mah. Tapi Caranya memang begitu. apakah kita tidak boleh melakukan hal sesuatu yang memang kita berharap orang menilainya baik? Karena pada saat melamar kerja aja yang dibutuhkan adalah good looking. Ya, Penampilan yang menarik. Artinya boleh. kan, Sebagai manusia normal, suatu ketika dikatakan ada orang, ya Rasulullah, saya ini berbuat baik, beramal soleh, menolongin orang. Tapi ada orang memuji, terbersit pikiran bahagia kayak Kurniati tadi. Iya, Mah. Rasul mengatakan itu wajar, itu kebahagiaan yang dilakukan oleh Allah. Jadi kalau kita ada orang muji kita bahagia, wajar. Yang tidak boleh dirawat. Nah. Girang biar orang semua pada muji, itu yang dilarang. Iya, iya. Sekali lagi, sebagai manusia normal, dipuji, bahagia, normal. Wajar ya, Yang tidak boleh dirawat, berharap dari sekian banyak orang memuji saya, itu yang dilarang. Yang tidak boleh adalah haus. pujian ya. Haus pujian, betul. Iya. Iya. Haus, sekarang Kalau banyak di jalan minum haus. Itu brand. Mama Ada jadi haus ingat ketulisan minum. haus, Iya. ngomongnya begitu Iya, haus. haus Sama. pujian ya, Pak. Haus pujian, Jadi itu kayaknya yang dilarang. tenggorokan kering waktu butuh dipuji itu gitu, Pak. ya. Jadi itu. Tapi kalau sekali lagi, kalau hanya dipuji orang, kita senang, kita bahagia, normal. Normal. Kata Rasulullah,
Itu kebahagiaan yang didahulukan oleh Allah buat kita. Bahwa kita merasa senang bahagia nolongin orang, dipuji orang. Artinya memacu kita biar berbuat baik, berbuat baik. Yang salah seperti Beduk mengatakan apa? Haus pujian. Nah, mau mulut sampai mau haus pujian. Berarti naluriah ya, Ma, ada kebahagiaan. Tapi nggak boleh berlebihan. Wajar, Karena yang berlebihan manusiawi. itu setan ya, Ma. Betul. Masya Allah. Itu. Kalau dipuji yang haus itu dia. Iya. Tapi benar kata Mama juga tadi, hati-hatilah dengan orang yang suka memuji kita juga. Iya. Betul. Dalam Penjilat. keadaan apapun juga kita salah dipuji, benar dipuji. Nah itu yang bahaya tuh, Bang. Iya. bahaya. Penjilat. Akhirnya kita terlena. Jadi kalau kita udah terlena dipuji sama orang, berbuat jahat pun dipuji aja. Kenapa? Dia punya kebutuhan. Kalau kita jatuh, kabur semua. Kabur dengan menolongin tuh. Masya Allah. Itulah. Hati-hati. Hati sama yang manis mulut, tapi ternyata hatinya busuk ya, Mah. Nauzubillah min zalik. Lain di bibir, lain di hati. Nah itu dia. Tapi yang ini nggak akan lain, Mah, karena yang akan menyapa pemirsa di rumah nih, pesan-pesan yang mau lewat berikut ini akan langsung pemirsa saksikan. Tapi jangan kemana-mana. Setelah ini tetap Mama akan menjawab pertanyaan di Instagram @rumahmamadede_tv1 dan juga pertanyaan jamaah. Tetap bersama kami ya di Rumah Mama Dede. Terima kasih Bapak Ibu jamaah, Anda masih setia bersama kami di Rumah Mama Dede. Baik, setelah Ibu Kurniati, ada yang mau bertanya? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Mama, nama saya Yuyun dari Yuyun. Iya. Yuyun apa Yoyo? Yuyun Oh, Uyu, bukan Yoyo. Yuyun, Pak. Saya pikir Ibu Yoyo. dari MT Khadijah Cisauk Tangerang. Oke. Galau nih Ma. Ada apa Yuyun? Gini Ma, tadi mendengar apa yang disampaikan sama Mama. Jadi saya terbersit gini, gimana ya kiat-kiatnya supaya kita tuh on track nih. Jadi benar-benar beribadah hanya mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Kadang kan terbesit tahu-tahu nanti ya Allah astagfirullahaladzim, mungkin ada amalan nih Ma yang perlu bisa kita lakukan ketika ada tiba-tiba setan yang menghampiri hati kita nih Ma. Minta tolong ya Ma. Ya Terima Yuyun, kasih. Yuyun. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada resep. Mana resepnya? Tadi Mama udah bilang. Yang namanya ikhlas karena Allah, libtigo imardotillah, ngomongnya mah gampang. Prakteknya susah. Iya, Ma. Termasuk kayak misalnya para pendakwah, para penceramah, ada orang yang muji hebat, dia ada terbesit bahagia, itu normal, tapi ditepis oleh kita. Resepnya mana kata Yuyun? Satu, kita wajib menyadari, saya lahir tidak bisa apa-apa, sekarang bisa segalanya, mati tidak bisa apa-apa. Dua, yakinkan di hati saya lahir tidak punya apa-apa, sekarang segalanya punya, mati tidak bawa apa-apa. Kalau misalnya orang bangga dengan sedekah, bangga dengan ngasih orang, nolongin orang, yakin itu semua punya Allah. Kemudian yang ketiga, yakinkan di hati kita Yun, bahwa saya waktu lahir bukan siapa-siapa. Sekarang hebat seseorang, mati cuma jadi almarhum dan almarhumah. Benar nggak? Kalau ini ada dalam hati kita, apapun yang kita lakukan, membantu orang, bersedekah, beribadah, berdakwah, jadi imam, jadi qori, jadi qoriah dan seterusnya, hanya karena Allah. Jangan pengen pujian orang. Lu muji gue, kagak muji, gak ada urusan. Apa gunanya dipuji manusia kalau Allah tidak suka? Lebih baik manusia tidak suka dengan kita, tapi Allah ridha. Karena saya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Memang ini berat. Tapi ini langkah yang harus kita lakukan. Kalau kita pengen bertemu dengan Allah di yaumil akhir. Itu kata Allah. Ya. Oke, Yuyun. Baik, kalau gitu Ibu Yuyun, kita balik ke Instagram Mama. Masya Allah kan kalau kita melihat Rasulullah kan adalah sosok makhluk ya, makhluk Luar yang biasa. luar biasa Mah. Kepribadiannya luar Betul, biasa. segala-galanya. Sebuah role model untuk kita semua ya Mah. Semua manusia memuji beliau, maksudnya Betul. bahkan sampai ya Allah di akhlaknya luar Sampai biasa. Allah dengan malaikatnya aja bersalawat buat Bersalawat. beliau. Nah. Apa dia bangga? Tidak. Nah makanya Itu apakah kalau contoh kita model ingin kita. memiliki kepribadian seperti Rasulullah, berakhlak seperti Rasulullah,
takutnya kita khawatir berharap pujian juga dari manusia gitu Bang. Iya, makanya dikatakan wa innaka la'ala khuluqin azim. Dalam dirimu itu akhlak yang paling mulia. Makanya Rasul mengatakan innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Diutus aku ke muka bumi ini memperbaiki akhlak karena akhlak banyak yang buruk. Nah, inilah oleh karena tadi Mamah dari awal bilang wajib mengikuti perintah Allah dan Rasulnya, wajib mengikuti perintah Rasul dan larangan Rasul, itu yang harus kita taati. Karena panduan kita beliau. Jelas ya. Dialah akhlak yang terbaik, dia diutus oleh Allah memperbaiki akhlak kita. Makanya beliau pun seorang yang luar biasa di alam dunia ini, hebat. Dia pemimpinnya para nabi, dia adalah orang yang paling mulia di antara semua manusia di alam dunia ini, tapi tidak haus pujian. Padahal Allah, malaikat semua memuji dia, apalagi kita diperintahkan untuk bersalawat buat beliau, tapi tidak ada kebanggaan. Itulah yang wajib kita mencontohnya. Buktinya dihina orang, dicaci orang, tetap dia berbuat baik. Apakah kita sudah sanggup melakukan ini? Masya Allah. Itu contoh konkret buat kita. Ya, kalau gitu kita lanjut ya Mah ke Instagram. Ada Dewi Neng Dewi. Neng Dewi. Assalamualaikum Mah. Waalaikumsalam Neng Dewi. Mah, apa jadinya jika kita terlalu sibuk ngurusin penilaian orang lain dan ketakutan tak diterima dalam pergaulan nih Mah soalnya? Kalau Anda sibuk pengen dipuji orang, apa yang terjadi? Saya jamin dimanapun Anda berada, pencitraan. Di mana-mana pengen dialamin bajunya, Ya Allah. pengen dialamin masakannya, pengen dialamin ngomongnya, menderita batin, bukan diri kita sesungguhnya. Jadi seolah-olah kita jadi orang lain, capek kali. Hidup kita bersandiwara seumur-umur, emang enak. Gak enak, munafik dong Mah itu Mah. Makanya jangan kita membuat pencitraan. Saya adalah saya, Anda adalah Anda. Lakum dinukum waliyadin. Begitu capek jadi pencitraan. Pencitraan dan termasuk kebohongan publik waktu itu. Iya betul, betul. Ya. Kan banyak, tidak sedikit. Di depan orang di medsos bagus. Siapa sih rumah tangga yang gak pernah berantem? Iya Mah. Yang gak punya kekurangan? Iya. Biasa aja kali, manusia kita kan normal. Iya. Oke? Oke, kalau gitu tentunya tetap kepada kodratnya manusia, naluriahnya manusia, tapi jangan sampai biarkan setan masuk kepada kita ya Mah, sehingga kita menginginkan Fitrahnya manusia, bukan naluriah manusia. fitrah. Fitrah. Betul. Oke. Berarti Mah ya, kita tetap berada dalam fitrahnya manusia, tapi tidak boleh berlebihan nih jamaah kata Mama tadi. Karena kalau yang berlebihan itu sudah ada campur tangan setan. Nauzubillah min zalik. Mama, terima kasih banyak tausiahnya hari ini ya Ma ya. Tentunya pesan Mama yang selalu Mama ulang nih jamaah, Liptigo Imardotilah. Ingatlah bahwa kita harus selalu mengharap penilaian dan juga ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Gak usah ambil pusing sama penilaian manusia di sekeliling kita, kecuali kalau kita ambil untuk mengevaluasi diri. Jangan malah untuk sebaliknya ya. Kita perbanyak berdoa yuk agar iman dan takwa kita tetap dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Silakan Mama. Pemirsa TV One dimanapun Anda berada, ibu-ibu jamaah yang hadir di studio, angkat tangan yuk. Hadirkan hati kita, semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan semua hajat-hajat kita. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa dimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, jadikanlah kami semua orang-orang yang bersyukur. Jadikan kami orang-orang yang ikhlas, bersyukur dengan segala nikmat yang telah Engkau karuniakan kepada kami. Nikmat yang begitu banyak. Jadikan kami orang yang ikhlas, menerima ketentuan-Mu ya Allah. Kami sadar kami hanya makhluk, Engkau adalah Khalik. Engkau memberikan kepada kami ketentuan dengan kudrat iradat dari-Mu ya Allah. Bahwa kami diperintahkan buat beribadah dan beramal soleh hanya untuk-Mu ya Allah. Namun Engkau pun ciptakan setan untuk menggoda kami ya Allah. Setiap saat menggoda kami. Kami mohon kepadamu ya Allah, mantapkan iman dalam dada kami. Mantapkan ketakwaan dalam dada kami. Mantapkan kesyukuran dan keikhlasan dalam hati kami ya Allah. Agar dalam kami mengarungi hidup, jangan sampai pengen dipuji oleh orang. Apalagi berharap dengan pujian orang.
Tapi yakinkan di hati kami, mana yang kau perintahkan dan Rasulmu perintahkan, insya Allah kami kerjakan. Mana yang kau larang dan Rasulmu larang, kami hindari. Ya Allah, terimalah amal ibadah kami. Terimalah iman Islam kami. Ampuni ya Allah dosa kami, dosa orang tua kami, dosa anak turunan kami. Bimbing kami di jalanmu yang benar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih jamaah atas perhatiannya. Mama Dede terima kasih buat ilmu dan tausiahnya. Zara terima kasih. Sama-sama Mas Bedu. Bawi terima kasih ya. Dan sekali lagi terima kasih jamaah dari Majelis Talim Hadijah Cisauk ya. Terima kasih sudah hadir di studio Rumah Mama Dede. Dan sekali lagi jamaah jangan lupa saksikan terus Rumah Mama Dede setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 8 pagi hanya di TV One. Insya Allah kita ketemu lagi di episode berikutnya, tentunya hanya di Rumah Mama Dede. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.